sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Monica Maristella Turni, 18010505. Saya jurusan Farmasi semester 6B. Di sini saya dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai Alzheimer. Alzheimer sendiri merupakan penyakit neurodegeneratif yang berkaitan dengan usia, yang merupakan penyebab utama penyebab demensia. Selanjutnya, setelah kita mengerti apa itu Alzheimer, kita akan mempelajari patofisiologi dari Alzheimer. Didasarkan oleh gangguan pada saraf, yakni proses komunikasi, metabolisme, dan perbaikan sel saraf yang menyebabkan degenerasi sel saraf itu sendiri. Hipotesis mengenai patofisiologi penyakit Alzheimer yaitu pembentukan plak amiloid, neurofibrilari, tangles, kerusakan sel saraf dan sinap akibat stres oksidatif dan reaksi inflamasi yang dianggap berperan dalam perburukan kondisi pada pasien. Selanjutnya, etiologi dari Alzheimer. Faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit Alzheimer yaitu yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, pengendapan suatu bentuk amiloid. Yang ketiga, hiperfosforilasasi protein tau. Yang keempat, ekspresi alel spesifik apoprotein. Kemudian, diagnosis Alzheimer. Diagnosis definitif Alzheimer adalah melalui autopsi otak pasien, postmortem, yakni ditemukannya plak amiloid dan neurofibrilari tangles. Yang selanjutnya yaitu farmakoterapi. Farmakoterapi yang digunakan yaitu terapi farmakologi. Yang pertama yaitu dengan rivastigman, yang kedua dengan donepezil, yang ketiga dengan memantine. Tujuan terapi yang pertama yaitu stimulasi kognitif yang bertujuan untuk meningkatkan daya ingat, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu terapi relaksasi dan terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk mengurangi halusinasi, delusi, kecemasan, serta depresi pada pasien. Ya, setelah kita mempelajari materi mengenai Alzheimer, selanjutnya kita akan mempelajari materi mengenai multiple sclerosis. Multiple sclerosis merupakan suatu penyakit neurodegeneratif sistem saraf pusat atau SSP yang ditandai dengan inflamasi kronik yang menyebabkan lesi demielinasi multiple. Kemudian, etiologi dari multiple sclerosis. Etiologi pasti multiple sclerosis belum diketahui, namun hipotesis yang paling banyak dikemukakan yaitu etiologi autoimun yang hanya menyerang sistem saraf pusat dan tidak mengenai sistem saraf perifer. Kemudian, patofisiologinya. Patofisiologi diawali dengan pembentukan lesi awal berupa infiltrat mononuklear dengan cuping di sekitar pembuluh darah, vena, dan infiltrasi di sekitar substansi alba. Proses peradangan tersebut menyebabkan disfungsi sawar darah otak. Kemudian diagnosis dari multiple sclerosis yaitu berdasarkan anamnesis, gejala klinik, dan pemeriksaan fisik neurologis. Kemudian farmakoterapi dari multiple sclerosis yaitu terapi farmakologi. Selanjutnya farmakoterapi.
Terapi yang digunakan yaitu farmakologi. Terapi farmakologi yang pertama yaitu kortikosteroid, contohnya prednison dan metilprednisolon. Digunakan untuk mengurangi peradangan saraf akibat multiple sklerosis. Yang kedua, baclofen dan tizadin. Digunakan untuk mengurangi kaku pada otot. Kemudian, tujuan terapi. Tujuan terapi yang pertama yaitu terapi medikamentosa. Ditujukan untuk memodifikasi penyakit dan mengurangi gejala penyakit. Kemudian yang kedua, mengatasi gejala saat eksaserbasi akut atau relapse. Yang ketiga, mencegah progresi penyakit. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertama yaitu Alzheimer dan materi kedua yaitu mengenai multiple sklerosis. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan materi, dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.